Kalian mau apa? Tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan, anak saya itu di mana? Apa enggak saya teriris ya? Lah saya mau ngomong apa? Jadi saya hanya nanya, anakku itu kenapa? Boten ngertos bu, tahu-tahu ada saya mengikuti, terus mungkin bekerja boten, lah terus nganggo kok, boten ngertos bu. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga? Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah buat mereka. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya kok, malah pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang, mama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya mau naruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf, bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, dia buka-bukanya Pak, menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng lele aku sih nggak weke kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Dan terus kok dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya, lah rakyat yang kesian suruh dibayar pajak gitu. Kalau dengerin kan merintih saya. Lah tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak itu ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, padahal dia itu ditilang dah. Nggak betul. Dia juga begitu. Aduh, tak ketahuan juga. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya, katanya mana mungkin 300 kredit macet itu. Ibu nggak namanya malah pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya, sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf loh, bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu ya just gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu, Pak. Saya Presiden Republik Indonesia. Mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gitu. Saya kuasa banget. Wakat saya yang saya abrek itu belum pakai medali pokok. Belum lagi dari tentara dari tentara TNI-nya luar negeri itu juga ada kan bobo lagi tuh. Terus saya bilang kalau jalan saya begini karena berat. Itu bayangin. Tapi semuanya juga nggak pakai gituan dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, saya bilang jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila loh. Tapi ada juga jenderal, makanya itu ngomongin nyentil itu Pak Sambo. Itu anak gua sendiri dibunuh. Aduh, aku mikir kok udah gitu saya mikir nih hukum Indonesia ini hukum apa ya kayak gitu meninggal hukum. Dan saya bukan orang hukum loh, tapi kan iya dong. Saya kok bisa mikir iki ngopo tau bener ya. Sudah dua apa namanya ini pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MK kok pengurangan hukuman. Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya aku. Saya menghormati Mahkamah Konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat. Bayangin saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini apa itu lembaga-lembaga. Sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu Mahkamah Konstitusi. Saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum, hati-hati. Jangan main-main. Kenapa? Dan setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Rakyat kecil mau ngadu? Nggak bisa. Nah, seperti itu. Lo kok bisa lo dikasih apa namanya pengurangan hukuman? Lo saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokok
Apa karena nilainya hanya prajurit? Nah ini masukin ke wartawan. Ya, kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buahku. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah, buat apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD melihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Nggak ada jenderal yang itu yang dari pajak. Kenal pajak? Ayo, ada ya? Enggak ada sih. Pajak itu jadi oke. Masa nggak ada? Ada wakilnya Bu Ani? Nggak ada. Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita tuh cuma satu. Wah, anaknya kita dulu gile. Itu tadi yang saya bilang, mana sih yang daerah basah-basah ini? Gimana ya membetulkan republik ini ya, punya integritas, punya semangat lagi. Mau bapak saya itu kalau bilang sama kami anak Menteri supaya kamu tahu, selalu kalau meja makan kita udah mikir sama kakak saya pasti pidato dulu gini, mesti kamu ingat karena kadang kita kan makan tidak habis. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu ngambil makanan ambil seperlunya, kalau nanti masih mau lagi baru nambah. Jangan kamu ambil tapi tidak dihabiskan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Kamu tahu enggak yang namanya orang-orang miskin itu ada di mana-mana. Lalu kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya udah diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka, kalian itu mulai mempunyai watak individualisme. Kalau saya cerita, kalian makan, tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan anak saya itu di mana? Apa enggak saya teriris ya? Lah saya mau ngomong apa? Jadi saya nanya anakku tuh kenapa? Boten ngertos bu. Tahu-tahu ada yang mengikuti, terus mungkin bekerja boten, nah terus ngomong, boten ngertos bu. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah buat. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu ibu nggak namanya apa? Malah pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya mau naruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu
nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi buka ibadah KPK itu menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng mele aku sih nggak baik kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Ya terus toko dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya lah rakyat yang kesian suruh dibayar pajak gitu. Kalau dengerin kan merintih saya. Lah tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, padahal udah gitu ditilang dah. Nggak betul. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya krisis kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya, katanya mana mungkin 300 kredit macet itu. Ibu nggak namanya malah pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya, sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern, saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf loh, bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak just gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Saya Presiden Republik Indonesia, mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gini.
karena berat. Bayangin, tapi semuanya juga nggak pakai gituan, dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, kamu, saya bilang, jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila loh. Tapi ada juga jenderal, makanya tuh ngomongin nyentil itu Pak Sambo. Itu anak buah sendiri dibunuh. Aduh, aku mikir, kok udah gitu saya mikir nih hukum Indonesia ini hukum apa ya, saya meninggal hukum. Dan saya bukan orang hukum loh, tapi kan iya dong. Saya kok bisa mikir, iki apa tau benernya? Sudah dua apa namanya ini pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MA, kok pengurangan hukuman. Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya aku. Saya menghormati mahkamah konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat. Bayangin saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini. Apa itu lembaga-lembaga. Sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu mahkamah konstitusi. Saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum, hati-hati. Jangan main-main. Kenapa? Dan setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Hah? Rakyat kecil mau ngadu? Nggak bisa. Nah, seperti itu. Lo kok bisa lo dikasih apa namanya pengurangan hukuman? Lo saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokoi, apa karena nilainya hanya prajurit? Hah? Nah ini masukin ke wartawan, ya kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buahku. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah, buat apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD melihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Nggak ada jenderal yang itu yang dari Pajak. Kenal Pajak? Ayo, gak ada ya? Enggak ada sih. Ajak itu jadi oke. Nah, masa nggak ada wakilnya Bu Ani? Gak ada. Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita tuh cuma satu. Wah, anaknya ini kita dulu. Gile, itu tadi yang saya bilang, mana sih daerah basah-basah ini? Gimana ya membetulkan republik ini ya, punya integritas, punya semangat lagi, mau bapak saya itu kalau bilang sama kami anak-anak, supaya kamu tahu, selalu kalau meja makan kita udah mikir sama kakak saya, pasti pidato dulu gitu. Mesti kamu ingat, karena kadang kita kan makan tidak habis. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu ngambil makanan, ambil seperlunya. Kalau nanti masih mau lagi, baru nambah. Jangan kamu ambil, tapi tidak dihabiskan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Kamu tahu enggak, yang namanya orang-orang miskin itu ada di mana-mana. Lalu kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya udah diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka, kalian itu
mulai mempunyai watak individualisme. Wah, kalau saya cerita, kalian makan, tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan anak saya itu di mana? Apakah saya teriris ya? Lah saya mau ngomong apa? Jadi saya nanya anakku itu kenapa? Boten ngertos bu. Tahu-tahu biasanya mengikuti, terus mungkin bekerja boten, terus nambok, boten ngertos bu. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah saya buat. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya kok malah pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang, mana KPK-nya? Sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Di dalam kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, dia juga ditanya Pak, menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng lele aku sih nggak beke kok. Saya tuh bahasa Jawa. Dan terus kok dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya loh. Lah rakyat yang kesian suruh dibayar pajak gitu. Kalau dengerin kan merintih saya. Lah tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, padahal udah gitu ditilang dah. Nggak betul. Juga begitu. Aduh, ketahuan juga. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau Lembaga Ombudsman.
Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, just gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu ibu nggak namanya malah pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf loh, bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak just gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu, Pak. Saya Presiden Republik Indonesia. Mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gitu. Saya puasa banget. Wakat saya yang saya agrek itu belum pakai modali kok. Belum lagi dari tentara dari tentara TNI-nya luar negeri itu juga ada kan kok lagi tuh. Terus saya bilang kalau jalan saya begini karena berat. Itu bayangin. Tapi semuanya juga nggak pakai gituan dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, saya bilang jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila loh. Tapi ada juga jenderal, makanya dulu ngomongin nyentil itu Pak Sambu. Itu anak buah sendiri dibunuh. Lalu aku mikir, udah gitu saya mikir di buku Indonesia ini buku apa ya saya mending dari buku. Dan saya bukan orang hukum loh, tapi kan iya dong. Saya kok bisa mikir iki ngopo tau benernya sudah dua apa namanya ini pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MK ke pengurangan hukuman. Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya aku. Saya menghormati mahkamah konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat. Bayangin saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini apa itu lembaga-lembaga sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu mahkamah konstitusi. Saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum, hati-hati, jangan main-main. Kenapa? Nah setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Rakyat kecil mengadu, nggak bisa. Nah seperti itu, lo kok bisa lo dikasih
apa namanya, pengurangan hukuman. Lo saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokoi, apa karena nilainya hanya prajurit? Nah ini masukin ke wartawan, ya kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buahku. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah kurang apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD melihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Nggak ada jenderal yang itu yang dari pajak. Kenal pajak? Ayo, gak ada ya? Enggak ada sih. Pajak itu jadi oke. Masa nggak ada? Ada wakilnya Bu Ani? Gak ada. Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita tuh cuma satu. Wah, anaknya ini kita dulu. Gile, itu tadi yang saya bilang, mana sih daerah basah-basah ini? Gimana ya membetulkan republik ini ya, punya integritas, punya semangat lagi. Mau bapak saya itu kalau bilang sama kami anak-anak, supaya kamu tahu, selalu kalau meja makan kita udah mikir sama kakak saya, pasti tidak dulu gini, mesti kamu ingat, karena kadang kita kan makan tidak habis. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu ngambil makanan, ambil seperlunya. Kalau nanti masih mau lagi, baru nambah. Jangan kamu ambil, tapi tidak dihabiskan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Kamu tahu enggak, yang namanya orang-orang miskin itu ada di mana-mana. Lalu kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya udah diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka, kalian itu mulai mempunyai watak individualisme. Wah, kalau saya cerita, kalian makan, tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan anak saya itu di mana? Apa enggak saya teriris ya? Lah saya mau ngomong apa? Jadi saya hanya nanya, anakku itu kenapa? Boten ngertos Bu. Tahu-tahu ada yang mengikuti, terus mungkin bekerja motor, nah terus nambok, motor ngertos Bu. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah saya buat. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya kok malah pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang, maka KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Di dalam kebenaran. Nah,
supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi buka ikannya KPK. Menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng lele aku sih nggak weke kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Dan terus kok dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya loh. Lah rakyat yang kesian suruh dibayar pajak gitu. Kalau dengerin kan merintih saya. Lah tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, padahal dia itu ditilang dah. Gak betul. Dia juga begitu. Aduh, gue ketahuan juga. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga Ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Ayo. Waktu saya krisis kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya, katanya mana mungkin 300 kredit macet itu. Ibu nggak namanya, malah pengusaha ini. Saya bilang, nama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh.
Saya sampai kadang-kadang bilang sama anaknya, Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu. Pak, saya Presiden Republik Indonesia, mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gitu. Saya puasa banget, wakat saya yang saya agrek-agrek gitu, belum pakai medali kok, belum lagi dari tentara kok, dari tentara TNI-nya luar negeri itu juga ada kok lagi tuh. Terus saya bilang kalau jalan saya begini karena berat. Ya bayangin. Tapi semuanya juga nggak pakai gituan dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, kamu, saya bilang, jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila loh. Tapi ada juga jenderal, makanya dulu ngomongin nyentil itu Pak Sambu. Itu anak buah sendiri dibunuh. Lalu aku mikir, kok udah gitu saya mikir nih hukum Indonesia ini hukum apa ya saya mending dari hukum. Dan saya bukan orang hukum loh, tapi kan iya dong. Saya kok bisa mikir loh, ini kok apa tau benernya sudah dua apa namanya ini pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MK, kok pengurangan hukuman. Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya aku. Saya menghormati mahkamah konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat. Bayangin saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini apa itu lembaga-lembaga sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu mahkamah konstitusi. Saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum, hati-hati, jangan main-main. Kenapa? Nah setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Hah? Rakyat kecil mengadu, nggak bisa. Nah seperti itu, lo kok bisa lo dikasih apa namanya pengurangan hukuman? Lo saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokoi, apa karena nilainya hanya prajurit? Hah? Nah ini masukin ke wartawan, ya kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buah. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah kurang apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD melihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Tidak ada jenderal yang itu yang dari pajak. Kenal pajak? Ayo, gak ada ya? Enggak ada sih. Pajak itu jadi oke. Nah, masuk gak ada? Ada wakilnya Bu Ani? Gak ada? Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita tuh cuma satu. Wah, anaknya ini kita dulu gile. Itu tadi yang saya bilang, mana sih yang daerah basah-basah ini? Gimana ya membetulkan republik ini ya, punya integritas, punya semangat lagi. Mau bapak saya itu kalau bilang sama kami anak-anak, supaya kamu tahu, selalu kalau meja makan kita udah mikir sama kakak saya, pasti tidak dulu gini, mesti kamu ingat, karena kadang kita kan makan tidak habis. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu ngambil makanan, ambil seperlunya, kalau nanti mas
juga yang namanya orang-orang miskin itu ada di mana-mana. Lalu kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya udah diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka, kalian itu mulai mempunyai watak individualisme. Wah, kalau saya cerita, kalian makan, tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan anak saya itu di mana? Apakah saya teriris ya? Lah saya mau ngomong apa? Jadi saya hanya nanya, anakku itu kenapa? Boten ngertos bu, tahu-tahu biasanya mengguti, terus mungkin bekerja boten, lah terus ngomong, boten ngertos bu. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah saya buat. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya kok malah pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang malah KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Di dalam kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, dia juga dengan yang menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng mele aku sih nggak beke kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Dan terus kok dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya loh. Lah rakyat yang kesian suruh dibayar pajak gitu. Kalau dengerin kan merintih saya. Lah tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, padahal dia itu ditilang dah. Nggak betul. Dia juga begitu. Aduh, aku ketahuan juga. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor.
Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Handoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, just gitu loh. Dan KPK kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu ibu nggak namanya malah pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Di dalam kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak just gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu, Pak. Saya Presiden Republik Indonesia. Mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gitu. Saya puasa banget. Wakat saya yang saya abrek-abrek itu. Belum pakai medali pokok. Belum lagi dari tentara dari tentara TNI-nya luar negeri itu juga ada pokok lagi tuh. Terus saya bilang kalau jalan saya begini karena berani. Bayangin, tapi semuanya juga gak pakai gituan dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, saya bilang jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila loh. Tapi ada juga jenderal, makanya dulu ngomongin nyentil itu Pak Sambu. Itu anak buah sendiri dibunuh. Lalu aku mikir, udah gitu saya mikir di hukum Indonesia ini hukum apa ya saya meninggal hukum. Dan saya bukan orang hukum loh, tapi kan iya dong. Saya kok bisa mikir, iki kok apa benernya sudah dua apa namanya ini pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati. Banyak loh buat ini apa itu lembaga-lembaga sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu Mahkamah Konstitusi. Saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum, hati-hati, jangan main-main. Kenapa? Nah setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Rakyat kecil mengadu, nggak bisa. Nah seperti itu, lo kok bisa lo dikasih apa namanya murah
pengurangan hukuman. Loh, saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokoi, apa karena nilainya hanya prajurit? Nah ini masukin ke wartawan, ya kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buahku. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah, kurang apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD melihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Tidak ada jenderal yang itu yang dari pajak. Ayo, gak ada ya? Enggak ada sih. Pajak itu jadi oke. Nah, masa nggak ada? Ada wakilnya Bu Ani? Gak ada. Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita itu cuma satu. Wah, anaknya kita dulu gile. Itu tadi yang saya bilang, mana sih daerah basah-basah ini? Gimana ya membetulkan republik ini ya? Punya integritas, punya semangat lagi. Mau bapak saya itu kalau bilang sama kami Menteri supaya kamu tahu, Ibu selalu Mega. kalau di meja makan kita udah mikir sama kakak saya pasti tidak dulu gini, mesti kamu ingat karena kadang kita kan makan tidak habis. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu ngambil makanan ambil seperlunya, kalau nanti masih mau lagi baru nambah. Jangan kamu ambil tapi tidak dihabiskan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Kamu tahu enggak yang namanya orang-orang miskin itu ada di mana-mana. Lalu kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya udah diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka, kalian itu mulai mempunyai watak individualisme. Wah, kalau saya cerita, kalian mau apa? Tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan anak saya itu gimana, apa enggak saya teriris ya. Lah saya mau ngomong apa? Jadi saya hanya nanya, anakku tuh kenapa? Boten ngertos bu, tahu-tahu biasanya mengguti, terus mungkin buat kerja boten, lah terus ngomong boten ngertos bu. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah saya buat. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya kok malah pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang, mama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Nah, ini dunia modern. Saya mau naruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf.
Saya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi buka ibadah KPK itu menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng lele aku sih nggak peke kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Dan terus kok dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya, lah rakyat yang kesian suruh bayar pajak ya, kalau dengerin kan merintih saya. Lah tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, padahal dia itu ditilang dah. Nggak betul. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu Pak. Menurut saya nggak efektif. Ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu ibu nggak namanya malah pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya, sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi,
Udah deh bubarin aja KPK itu, Pak. Saya Presiden Republik Indonesia, mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gini. Saya puasa banget, wakat saya yang saya abrek-abrek itu, belum pakai medali bombo, belum lagi dari tentara, dari tentara TNI-nya luar negeri itu juga ada kan bombo, lagi tuh. Terus saya bilang kalau jalan saya begini, karena berat. Bayangin. Tapi semuanya juga gak pakai gituan, dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, kamu, saya bilang, jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila. Tapi ada juga jenderal, makanya itu ngomongin nyentil itu Pak Sambu. Itu anak buah sendiri dibunuh. Aduh, aku mikir, udah gitu saya mikir nih hukum Indonesia ini hukum apa ya saya? Mending dari hukum. Loh, saya bukan orang hukum loh. Tapi kan iya dong. Saya kok bisa mikir loh. Iki kok apa tau benernya? Sudah dua apa namanya ini? Pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MA, ke pengurangan hukuman. Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya aku. Saya menghormati mahkamah konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat. Bayangin saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini. Apa itu lembaga-lembaga. Sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu mahkamah konstitusi. Saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum, hati-hati. Jangan main-main. Kenapa? Dan setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Hah? Rakyat kecil mengadu, nggak bisa. Nah, seperti itu, lo kok bisa lo dikasih apa namanya pengurangan hukuman? Lo saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokoi, apa karena nilainya hanya prajurit? Hah? Nah ini masukin ke wartawan, ya kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buahku. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah, kurang apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD melihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Tidak ada jenderal yang itu yang dari pajak. Kenal pajak? Ayo, ada ya? Enggak ada sih. Pajak itu jadi oke. Nah, masa nggak ada? Ada wakilnya Bu Ani? Nggak ada. Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita tuh cuma satu. Wah, anaknya ini kita dulu gile. Itu tadi yang saya bilang, mana sih yang daerah basah-basah ini? Gimana ya membetulkan republik ini ya, punya integritas, punya semangat lagi. Mau bapak saya itu kalau bilang sama kami anak-anak, supaya kamu tahu, selalu kalau meja makan kita udah mikir sama kakak saya, pasti pidato dulu gini, mesti kamu ingat, karena kadang kita kan makan tidak habis. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu ngambil makanan, ambil seperlunya. Kalau nanti masih mau lagi, baru nambah. Jangan kamu ambil, tapi
masih banyak yang miskin. Kamu tahu nggak yang namanya orang-orang miskin itu ada di mana-mana. Lalu kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka, kalian itu mulai mempunyai watak individualisme. Wah, kalau saya cerita, kalian makan, tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan, anak saya itu di mana? Apa enggak saya teriris ya? Lah saya mau ngomong apa? Jadi saya hanya nanya, anakku tuh kenapa? Boten ngertos bu. Tahu-tahu ada saya mengikuti, terus mungkin bekerja boten, lah terus ngambok, boten ngertos bu. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah buat mereka. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya kok, malah pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang, mama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya mau naruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, dia buka ibaratnya Pak, menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng lele aku sih nggak weke kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Dan terus dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya lah rakyat yang kesian suruh dibayar pajak gitu. Kalau dengerin kan merintih saya. Nah, tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak itu ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, padahal udah gitu ditilang dah. Nah, betul. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor.
Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, gitu loh. Dan KPK kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ayo, kalian pergilah ke bawah. Lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi? Akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya krisis kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya, katanya mana mungkin 300 kredit macet itu ibu nggak namanya, malah pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya, sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern, saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf loh, bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak just gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu, Pak. Saya Presiden Republik Indonesia, mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gitu. Saya puasa banget, wakat saya yang saya abrek itu, belum pakai medali bobo, belum lagi dari tentara, dari tentara TNI-nya luar negeri itu juga ada kan bobo lagi tuh. Terus saya bilang kalau jalan saya begini karena berat, bayangin. Tapi semuanya juga gak pakai gituan, dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, saya bilang jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila. Tapi ada juga jenderal, makanya dulu ngomongin nyentil itu Pak Sambu. Itu anak buah sendiri dibunuh. Aduh, aku mikir, kok udah gitu saya mikir nih buku Indonesia ini buku apa ya, saya mending dari buku. Dan saya bukan orang hukum loh, tapi kan iya dong, saya kok bisa mikir loh, ini kok apa tau bener ya, sudah dua apa namanya ini pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MK, kok pengurangan hukuman. Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya aku. Saya menghormati mahkamah konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat. Bayangin saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini, apa itu lembaga-lembaga. Sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu mahkamah konstitusi. Saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum,
main-main. Kenapa? Dan setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Hah? Rakyat kecil mau ngadu? Nggak bisa. Nah, seperti itu. Lo kok bisa lo dikasih apa namanya pengurangan hukuman? Lo saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokoi, apa karena nilainya hanya prajurit? Hah? Nah ini masukin ke wartawan, ya kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buahku. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah, buat apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD melihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Nggak ada jenderal yang itu yang dari pajak. Kenal pajak? Ayo, ada ya? Enggak ada sih. Pajak itu jadi oke. Nah, masa nggak ada? Ada wakilnya Bu Ani? Nggak ada. Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita tuh cuma satu. Wah, anaknya ini kita dulu gile. Itu tadi yang saya bilang, mana sih yang daerah basah-basah ini? Gimana ya membetulkan republik ini ya? Punya integritas, punya semangat lagi. Mau bapak saya itu kalau bilang sama kami anak-anak, supaya kamu tahu, selalu kalau meja makan kita udah mikir sama kakak saya, pasti pidato dulu gini, mesti kalau ingat karena kadang kita kan makan tidak habis. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu ambil makanan, ambil seperlunya. Kalau nanti masih mau lagi, baru nambah. Jangan kamu ambil, tapi tidak dihabiskan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Kamu tahu enggak, yang namanya orang-orang miskin itu ada di mana-mana. Lalu kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka, kalian itu mulai mempunyai watak individualisme. Wah, kalau saya cerita, kalian makan, tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan, anak saya itu di mana? Apakah saya teriris ya? Lah saya mau ngomong apa? Jadi saya nanya, anakku itu kenapa? Boten tertos bu. Tahu-tahu ada saya mengikuti, terus mungkin bekerja boten, nah terus nambah, boten kertas bu. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah buat. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana
Mana mungkin 300 kredit macet itu ibu nggak namanya malak pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya, sini dong buktinya kalau saya malak. Ini dunia modern. Saya mau naruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi buka emailnya KPK itu, Pak, menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng melo aku sih nggak beke kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Dan terus kok dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya loh. Lah rakyat yang kesian suruh dibayar pajak gitu, kalau dengerin kan merintih saya. Lah tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang padahal udah gitu ditilang dah. Gak betul. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Handoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, gitu. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Ayo. Waktu saya krisis kredit macet ke 300 ribuan, saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya, katanya mana mungkin 300 kredit macet itu ibu nggak namanya malak pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya, sini dong buktinya kalau saya malak. Ini dunia modern, saya menaruh uangnya di mana?
namanya dikarung di dalam kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak just gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama anak Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu. Pak, saya Presiden Republik Indonesia, mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gitu, saya puasa banget. Wakat saya yang saya abrek itu belum pakai modalin bobo, belum lagi dari tentara dari tentara TNI-nya luar negeri itu ada bobo lagi tuh. Terus saya bilang kalau jalan saya begini karena berat. Bayangin, tapi semuanya juga gak pakai gituan dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, saya bilang jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila dulu. Tapi ada juga jenderal, makanya dulu ngomongin nyentil itu Pak Sambu. Itu anak buah sendiri dibunuh. Lalu aku mikir, kok udah gitu saya mikir nih hukum Indonesia ini hukum apa ya saya mending dari hukum. Dan saya bukan orang hukum loh, tapi kan iya dong. Saya kok bisa mikir, iki kok apa tau benernya sudah dua apa namanya ini pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MA, kok pengurangan hukuman. Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya aku. Saya menghormati mahkamah konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat. Bayangin saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini. Apa itu lembaga-lembaga. Sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu mahkamah konstitusi, saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum, hati-hati, jangan main-main. Kenapa? Nah setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Hah? Rakyat kecil mengadu, nggak bisa. Nah seperti itu, lo kok bisa lo dikasih apa namanya pengurangan hukuman? Lo saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokoi, apa karena nilainya hanya prajurit? Nah ini masukin ke wartawan, ya kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buahku. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah kurang apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD melihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Nggak ada jenderal yang itu yang dari pajak. Kenal pajak. Ayo, gak ada ya? Enggak ada sih. Pajak itu jadi oke. Masa nggak ada wakilnya Bu Ani? Nggak ada. Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita tuh cuma satu. Wah, anaknya ini kita dulu gile. Itu tadi yang saya bilang, mana sih daerah basah-basah ini? Gimana ya membetulkan republik ini ya, punya integritas, punya semangat lagi. Mau bapak saya itu kalau bilang sama kami anak-anak, supaya kamu tahu selalu meja makan
kita udah mikir sama kakak saya, pasti pidato dulu gitu. Mesti kamu ingat, karena kadang kita kan makan tidak habis. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu ngambil makanan, ambil seperlunya. Kalau nanti masih mau lagi, baru nambah. Jangan kamu ambil, tapi tidak dihabiskan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Kamu tahu enggak, yang namanya orang-orang miskin itu ada di mana-mana. Lalu kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya udah diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka, kalian itu mulai mempunyai watak individualisme. Wah, kalau saya cerita, kalian makan, tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan, anak saya itu di mana? Apakah saya teriris ya? Lah saya mau ngomong apa? Jadi saya hanya nanya, anakku itu kenapa? Boten ngertos, Bu. Tahu-tahu biasanya mengguti, terus mungkin bekerja boten, nah terus nganggo boten ngertos, Bu. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah saya buat. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya kok malah pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang, mana KPK-nya? Sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya mau naruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, dia buka emailnya pakai Pak. Menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng lele aku sih nggak peke kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Dan terus kok dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya loh. Lah rakyat yang kesian suruh dibayar pajak gitu. Kalau dengerin kan merintih saya. Nah, tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak itu ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, padahal udah gitu ditilang dah. Nggak betul. Dia juga begitu. Aduh, aku ketawa juga. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK.
Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu blak-blakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya malah pengusaha ini. Saya bilang, mama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak just gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Saya Presiden Republik Indonesia. Mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gitu. Saya puasa banget. Wakat saya yang saya abrek itu belum pakai modalin pokok. Belum lagi dari tentara dari tentara TNI-nya luar negeri itu juga ada pokok lagi tuh. Terus saya bilang kalau jalan saya begini karena berat. Bayangin. Tapi semuanya juga gak pakai gituan, dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, saya bilang jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila loh. Tapi ada juga jenderal, makanya dulu ngomongin nyentil itu Pak Sambu. Itu anak buah sendiri dibunuh. Lalu aku mikir, udah gitu saya mikir nih buku Indonesia ini buku apa ya saya mending dari buku. Dan saya bukan orang hukum loh, tapi kan iya dong. Saya kok bisa mikir, ini kok apa benernya sudah dua apa namanya ini pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MA, ke pengurangan hukuman,
Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya aku. Saya menghormati mahkamah konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat. Bayangin saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini. Apa itu lembaga-lembaga. Sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu mahkamah konstitusi, saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum, hati-hati, jangan main-main. Kenapa? Dan setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Hah? Rakyat kecil mau ngadu? Nggak bisa. Nah, seperti itu. Lo kok bisa lo dikasih apa namanya pengurangan hukuman? Lo saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokoi, apa karena nilainya hanya prajurit? Hah? Nah ini masukin tuh wartawan, ya kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buahku. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah, kurang apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD ngelihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Tidak ada jenderal yang itu yang dari pajak. Kenal pajak? Ayo, gak ada ya? Enggak berarti ajak tuh jadi oke. Nah, masuk gak ada wakilnya Bu Ani? Gak ada? Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita tuh cuma satu. Wah, anaknya ini kita dulu gile. Itu tadi yang saya bilang, mana sih yang daerah basah-basah ini? Gimana ya membetulkan republik ini ya? Punya integritas, punya semangat lagi. Mau bapak saya itu kalau bilang sama kami anak-anak, supaya kamu tahu, selalu kalau meja makan kita udah mikir sama kakak saya, pasti tidak dulu gitu. Mesti kamu ingat, karena kadang kita kan makan tidak habis. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu ngambil makanan, ambil seperlunya. Kalau nanti masih mau lagi, baru nambah. Jangan kamu ambil, tapi tidak dihabiskan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Kamu tahu enggak? Yang namanya orang-orang miskin itu ada di mana-mana. Lalu kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya udah diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka, kalian itu mulai mempunyai watak individualisme. Wah, kalau saya cerita, kalian mau apa? Tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan anak saya itu di mana? Apakah saya teriris ya? Lah saya mau ngomong apa? Jadi saya nanya anakku itu kenapa? Boten ngertos bu, tahu-tahu ada saya mengikuti, terus mungkin bekerja boten, lah terus ngomong boten ngertos bu. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah
Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya malah pengusaha ini. Saya bilang, mama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Nah, ini dunia modern. Saya mau naruh uangnya di mana? Hah? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bukan banyak Pak. Menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng melo aku sih nggak kayak kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Dan terus toko dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya. Lalu rakyat yang kesian suruh bayar pajak ya, kalau dengerin kan merintih saya. Nah, tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak itu ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, oh. Padahal udah gitu ditilang dah. Nggak betul. Oh. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri.
waktu itu yang bukan KPK ini, nggak percaya katanya, mana mungkin 300 kredit macet itu, ibu nggak namanya malah pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya, sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern, saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Di dalam kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak just gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu. Pak, saya Presiden Republik Indonesia, mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gitu. Saya puasa banget, wakat saya yang saya break itu, belum pakai medali bobo, belum lagi dari tentara dari tentara TNI-nya luar negeri itu juga ada kan bobo lagi tuh. Terus saya bilang kalau jalan saya begini karena berani. Bayangin, tapi semuanya juga nggak pakai gituan, dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, saya bilang jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila dulu. Tapi ada juga jenderal, makanya dulu ngomongin nyentil itu Pak Sambu. Itu anak buah sendiri dibunuh. Aduh, aku mikir, udah gitu saya mikir nih buku Indonesia ini buku apa ya saya? Mending dari buku. Saya bukan orang hukum loh. Tapi kan iya dong, saya kok bisa mikir iki kok apa benernya sudah dua apa namanya ini pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MK kok pengurangan hukuman. Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya aku. Saya menghormati mahkamah konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat. Bayangin saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini. Apa itu lembaga-lembaga. Sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu mahkamah konstitusi. Saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum, hati-hati, jangan main-main. Kenapa? Dan setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Rakyat kecil mau ngadu? Nggak bisa. Nah, seperti itu, lo kok bisa lo dikasih apa namanya pengurangan hukuman? Lo saya tuh sampai mikir gini. Anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokoi, apa karena nilainya hanya prajurit? Nah ini masukin ke wartawan, ya kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buahku. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah kurang apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD melihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Tidak ada jenderal yang itu yang dari pajak. Kenal pajak. Ayo, gak ada ya? Enggak ada sih. Pajak itu jadi oke. Masa nggak ada wakilnya Bu Ani? Nggak ada. Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita itu cuma satu. Wah, anaknya kita dulu gile. Itu tadi yang saya bilang, mana sih daerah basah-basah ini?
mau bapak saya itu kalau bilang sama kami Mas anak-anak, Menteri, supaya kamu tahu, Ibu selalu kalau Mega. di meja makan kita udah mikir sama kakak saya, pasti pidato dulu gini, mesti kamu ingat karena kadang kita kan makan tidak habis, jadi kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya udah diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka, kalian itu mulai mempunyai watak individualisme. Waktu saya cerita, kalian makan, tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan anak saya itu di mana? Apakah saya teriris ya? Lah saya mau ngomong apa? Jadi saya hanya nanya, anakku itu kenapa? Boten ngertos bu, tahu-tahu biasanya mengguti, terus mungkin bekerja boten, nah terus nganggo kok, boten ngertos bu. Nah ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah saya buat. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya kok malah pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang, mana KPK-nya? Sini dong buktinya kalau saya malah. Nah, ini dunia modern. Saya mau naruh uangnya di mana? Hah? Emangnya di karung? Di dalam kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi buka dengan Pak. Menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng lele aku sih nggak beke kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Dan terus toko dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya loh. Lah rakyat yang kesian suruh dibayar pajak gitu. Kalau dengerin kan merintih saya. Nah, tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak itu ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, padahal udah gitu ditilang dah. Gak betul. Dia juga begitu. Aduh, aku ketawa juga. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak.
Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga Ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Handoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya malah pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya, sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak just gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Saya Presiden Republik Indonesia. Mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gitu. Saya puasa banget. Wakat saya yang saya abrek itu belum pakai modalin pokok. Belum lagi dari tentara dari tentara TNI-nya luar negeri itu juga ada pokok lagi tuh. Terus saya bilang kalau jalan saya begini karena berat. Bayangin. Tapi semuanya juga gak pakai gituan dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, saya bilang jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila. Tapi ada juga jenderal, makanya dulu ngomongin nyentil itu Pak Sambu. Itu anak buah sendiri dibunuh. Aduh, aku mikir, udah gitu saya mikir nih hukum Indonesia ini hukum apa ya saya? Mending dari hukum. Dan saya bukan orang hukum loh. Tapi kan iya dong. Saya kok bisa mikir ini kok apa benernya sudah dua apa namanya ini pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MA ke pengurangan hukuman. Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya aku. Saya menghormati mahkamah konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat.
Bayangin saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini apa itu lembaga-lembaga, sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu Mahkamah Konstitusi. Saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum, hati-hati, jangan main-main. Kenapa? Nah setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Hah? Rakyat kecil mau ngadu? Nggak bisa. Nah seperti itu, lo kok bisa lo dikasih apa namanya pengurangan hukuman? Lo saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokoi, apa karena nilainya hanya prajurit? Hah? Nah ini masukin ke wartawan, ya kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buahku. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah kurang apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD ngelihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Tidak ada jenderal yang itu yang dari pajak, kenal pajak. Ayo, ada ya? Enggak ada sih. Pajak itu jadi oke. Nah, masuk nggak ada? Ada wakilnya Bu Ani. Nggak ada. Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita tuh cuma satu. Wah, anaknya kita dulu gile. Itu tadi yang saya bilang, mana sih yang daerah basah-basah ini? Gimana ya membetulkan republik ini ya, punya integritas, punya semangat lagi. Mau bapak saya itu kalau bilang sama kami anak-anak, supaya kamu tahu, selalu kalau di meja makan kita udah mikir sama kakak saya, pasti tidak dulu gini, mesti kamu ingat, karena kadang kita kan makan tidak habis. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu ngambil makanan, ambil seperlunya. Kalau nanti masih mau lagi, baru nambah. Jangan kamu ambil, tapi tidak dihabiskan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Kamu tahu enggak, yang namanya orang-orang miskin itu ada di mana-mana. Lalu kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya udah diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka, kalian itu mulai mempunyai watak individualisme. Wah, kalau saya cerita, kalian apa? Tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan, anak saya itu di mana? Apa enggak saya teriris ya? Lah saya mau ngomong apa? Jadi saya hanya nanya, anakku itu kenapa? Boten tertos bu. Tahu-tahu biasanya menggeruti, terus mungkin bekerja boten, nah terus ngambok, boten ngertos bu. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah saya buat. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa
macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya kok malak pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang, maka KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malak. Ini dunia modern. Saya mau naruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bukain aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng lele aku sih nggak beke kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Dan terus kok dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya lah rakyat kan kesian suruh dibayar pajak gitu. Kalau dengerin kan merintih saya. Nah, tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, padahal udah gitu ditilang dah. Gak betul. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Ayo. Waktu saya krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Waktu itu
yang bukan KPK ini nggak percaya, katanya mana mungkin 300 kredit macet itu. Ibu nggak namanya malah pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya, sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern, saya menaruh uangnya di mana? Namanya di kalung, di dalam kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu. Pak, saya Presiden Republik Indonesia, mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gitu. Saya puasa banget, wakat saya yang saya abrek-abrek itu, belum pakai modalin pokok, belum lagi dari tentara dari tentara TNI-nya luar negeri itu juga ada kan bobo lagi tuh. Terus saya bilang kalau jalan saya begini karena berat. Bayangin, tapi semuanya juga nggak pakai gituan, dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, saya bilang jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila dulu. Tapi ada juga jenderal, makanya dulu ngomongin nyentil itu Pak Sambu. Itu anak buah sendiri dibunuh. Aduh, aku mikir, udah gitu saya mikir nih buku Indonesia ini buku apa ya saya? Mending dari buku. Dan saya bukan orang hukum loh. Tapi kan iya dong, saya kok bisa mikir ini kok apa tau benernya sudah dua apa namanya ini pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MA kok pengurangan hukuman. Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya aku. Saya menghormati mahkamah konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat. Bayangin saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini. Apa itu lembaga-lembaga. Sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu mahkamah konstitusi. Saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum, hati-hati, jangan main-main. Kenapa? Nah setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Rakyat kecil mau ngadu? Nggak bisa. Nah seperti itu, lo kok bisa lo dikasih apa namanya pengurangan hukuman? Lo saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokoi, apa karena nilainya hanya prajurit? Nah ini masukin ke wartawan, ya kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buahku. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah kurang apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD melihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Tidak ada jenderal yang itu yang dari pajak. Kenal pajak? Ayo, ada ya? Enggak ada sih. Pajak itu jadi oke. Masa nggak ada wakilnya Bu Ani? Nggak ada. Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita tuh cuma satu. Wah, anaknya kita dulu gile. Itu tadi yang saya bilang, mana sih yang daerah basah-basah ini?
punya integritas, punya semangat lagi. Mau bapak saya itu kalau bilang sama kami Mas anak-anak, Menteri, supaya kamu tahu, Ibu selalu Mega. kalau di meja makan kita udah mikir sama kakak saya, pasti tidak dulu gitu. Mesti kamu ingat, karena kadang kita kan makan tidak habis. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu ngambil makanan, ambil seperlunya. Kalau nanti masih mau lagi, baru nambah. Jangan kamu ambil, tapi tidak dihabiskan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Kamu tahu enggak, yang namanya orang-orang miskin itu ada di mana-mana. Lalu kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya udah diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka, kalian itu mulai mempunyai watak individualisme. Wah, kalau saya cerita, kalian makan, tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan anak saya itu gimana? Apakah saya teriris ya? Lah saya mau ngomong apa? Jadi saya hanya nanya, anakku itu kenapa? Boten ngertos bu, tahu-tahu ada saya mengguti, terus mungkin bekerja boten. Lah terus nganggo kok boten ngertos bu. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah saya buat. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya kok malak pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang, mama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malak. Ini dunia modern. Saya mau naruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Di dalam kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi buka emailnya Pak, menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng lele aku sih nggak weke kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Dan terus kok dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya loh. Lah rakyat yang kesian suruh dibayar pajak gitu. Kalau dengerin kan merintih saya. Nah, tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, padahal udah gitu ditilang dah. Gak betul. Dia juga begitu. Aduh, aku ketawa juga. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik.
Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga Ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Waktu saya krisis kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya, katanya mana mungkin 300 kredit macet itu, ibu nggak namanya, malah pengusaha ini. Saya bilang, mama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern, saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak just gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Saya Presiden Republik Indonesia, mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gitu. Saya puasa banget, wakat saya yang saya abrek itu, belum pakai medali bobo, belum lagi dari tentara, dari tentara TNI-nya luar negeri itu ada bobo lagi tuh. Terus saya bilang kalau jalan saya begini karena berat. Bayangin, tapi semuanya juga gak pakai gituan, dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, saya bilang jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila. Tapi ada juga jenderal, makanya dulu ngomongin nyentil itu Pak Sambu. Itu anak gua sendiri dibunuh. Aduh, aku mikir, udah gitu saya mikir di buku Indonesia ini buku apa ya saya meninggal buku. Dan saya bukan orang hukum loh, tapi kan iya dong. Saya kok bisa mikir, ini kok apa tau benernya sudah dua apa namanya ini pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati,
Yang kedua, hukuman mati. Masuk ke MA, ke pengurangan hukuman. Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya aku. Saya menghormati mahkamah konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat. Bayangin saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini. Apa itu lembaga-lembaga. Sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu mahkamah konstitusi, saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum, hati-hati. Jangan main-main. Kenapa? Nah setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Rakyat kecil mau ngadu? Nggak bisa. Nah seperti itu, lo kok bisa lo dikasih pengurangan hukuman? Lo saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokoi, apa karena nilainya hanya prajurit? Nah ini masukin ke wartawan, ya kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buahku. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah kurang apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD melihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Tidak ada jenderal yang itu yang dari pajak. Kenal pajak? Ayo, ada ya? Enggak ada sih. Pajak itu jadi oke. Nah, masa nggak ada? Ada wakilnya Bu Ani? Nggak ada. Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita tuh cuma satu. Wah, anaknya kita dulu gile. Itu tadi yang saya bilang, mana sih yang daerah basah-basah ini? Gimana ya membetulkan republik ini ya, punya integritas, punya semangat lagi. Mau bapak saya itu kalau bilang sama kami anak-anak, supaya kamu tahu, selalu kalau di meja makan kita udah mikir sama kakak saya, pasti tidak dulu gini, mesti kamu ingat, karena kadang kita kan makan tidak habis. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu ngambil makanan, ambil seperlunya. Kalau nanti masih mau lagi, baru nambah. Jangan kamu ambil, tapi tidak dihabiskan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Kamu tahu enggak? Yang namanya orang-orang miskin itu ada di mana-mana. Lalu kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya udah diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka, kalian itu mulai mempunyai watak individualisme. Wah, kalau saya cerita, kalian mau apa? Tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan, anak saya itu di mana? Apakah saya teriris ya? Lah saya mau ngomong apa? Jadi saya hanya nanya, anakku itu kenapa? Boten ngertos bu. Tahu-tahu ada saya mengikuti, terus mungkin bekerja boten, nah terus ngomong, boten ngertos bu. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga, bohong
kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat itu. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya apa? Malah pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang, mama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Nah, ini dunia modern. Saya mau naruh uangnya di mana? Hah? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi buka emailnya Pak, menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng mele aku sih nggak peke kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Dan terus toko dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya lah rakyat yang kesian suruh bayar pajak ya, kalau dengerin kan merintih saya. Nah, tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, padahal udah gitu ditilang dah. Nggak betul. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Itu
Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya, mana mungkin 300 kredit macet itu. Ibu nggak namanya malah pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya, sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak just gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu. Pak, saya Presiden Republik Indonesia, mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gitu. Saya puasa banget, wakat saya yang saya break itu belum pakai medali bobo, belum lagi dari tentara dari tentara TNI-nya luar negeri itu juga ada bobo lagi itu. Terus saya bilang kalau jalan saya begini karena berat, bayangin. Tapi semuanya juga gak pakai gituan, dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, saya bilang jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila dulu. Tapi ada juga jenderal, makanya dulu ngomongin nyentil itu Pak Sambu. Itu anak buah sendiri dibunuh. Aduh, aku mikir, udah gitu saya mikir nih buku Indonesia ini buku apa ya saya mending dari buku. Saya bukan orang hukum tapi kan iya dong. Saya kok bisa mikir iki kok apa tau benernya sudah dua apa namanya ini pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MA ke pengurangan hukuman. Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya aku. Saya menghormati mahkamah konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat. Bayangin saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini apa itu lembaga-lembaga sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu mahkamah konstitusi. Saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum, hati-hati, jangan main-main. Kenapa? Nah setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Rakyat kecil mengadu, nggak bisa. Nah seperti itu, lo kok bisa lo dikasih apa namanya pengurangan hukuman? Lo saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokoi, apa karena nilainya hanya prajurit? Nah ini masukin ke wartawan, ya kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buahku. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah, kurang apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD melihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Tidak ada jenderal yang itu yang dari pajak, nama pajak. Ayo, ada ya? Enggak ada sih. Pajak itu jadi oke. Masa nggak ada? Ada wakilnya Bu Ani? Nggak ada. Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya
mengajarkan kerakyatan bagi kami. Mobil kita tuh cuma satu. Wah, anaknya kita dulu gile. Itu tadi yang saya bilang, mana sih daerah basah-basah ini. Gimana ya membetulkan republik ini ya, punya integritas, punya semangat lagi. Mau bapak saya itu kalau bilang sama kami anak-anak, supaya kamu tahu, selalu kalau di meja makan kita udah mikir sama kakak saya, pasti tidak dulu gini, mesti kamu ingat, karena kadang kita kan makan tidak habis. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu ngambil makanan, ambil seperlunya. Kalau nanti masih mau lagi, baru nambah. Jangan kamu ambil, tapi tidak dihabiskan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Kamu tahu enggak, yang namanya orang-orang miskin itu ada di mana-mana. Lalu kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya udah diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka, kalian itu mulai mempunyai watak individualisme. Wah, kalau saya cerita, kalian mau apa? Tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan, anak saya itu di mana? Apa enggak saya teriris ya? Lah saya mau ngomong apa? Jadi saya hanya nanya, anakku itu kenapa? Boten ngertos bu. Tahu-tahu biasanya mengguti, terus mungkin bekerja boten, nah terus ngambok, boten ngertos bu. Nah ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah saya buat. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya kok, malah pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang, mama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi buka ditanya Pak, menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng lele aku sih nggak beke kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Dan terus toko dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya loh. Lah rakyat yang kesian suruh bayar pajak ya, kalau dengerin kan merintih saya. Lah tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak itu ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, padahal udah gitu ditilang dah. Gak betul. Aduh, tak ketahuan itu.
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, gitu. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Waktu saya krisis kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya, katanya mana mungkin 300 kredit macet itu. Ibu nggak namanya, malah pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya, sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern, saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak just gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Saya Presiden Republik Indonesia, mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gitu. Saya puasa banget, wakat saya yang saya abrek itu, belum pakai medali pokok, belum lagi dari tentara dari tentang TNI-nya luar negeri itu juga ada Pokok lagi itu. Terus saya bilang kalau jalan saya begini karena berat. Bayangin. Tapi semuanya juga gak pakai gituan, dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, saya bilang jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila. Tapi ada juga jenderal, makanya itu ngomongin nyentil itu Pak Sambu. Itu anak buah sendiri dibunuh. Aduh, aku mikir
kok udah gitu saya mikir nih hukum Indonesia ini hukum apa ya, saya mending dari hukum. Loh, saya bukan orang hukum loh, tapi kan iya dong, saya kok bisa mikir iki kok apa benernya sudah dua apa namanya ini pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MK ke pengurangan hukuman. Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya aku. Saya menghormati mahkamah konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat. Bayangin saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini apa itu lembaga-lembaga sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu mahkamah konstitusi. Saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum, hati-hati, jangan main-main. Kenapa? Nah setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Rakyat kecil mau ngadu? Nggak bisa. Nah seperti itu, lo kok bisa lo dikasih apa namanya pengurangan hukuman? Lo saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokoi, apa karena nilainya hanya prajurit? Nah ini masukin ke wartawan, ya kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buahku. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah kurang apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD melihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Tidak ada jenderal yang itu yang dari pajak. Kenal pajak? Ayo, gak ada ya? Enggak ada sih. Pajak itu jadi oke. Nah, masa nggak ada? Ada wakilnya Bu Ani? Gak ada. Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita itu cuma satu. Wah, anaknya kita dulu gile. Itu tadi yang saya bilang, mana sih yang daerah basah-basah ini? Gimana ya membetulkan republik ini ya, punya integritas, punya semangat lagi. Mau bapak saya itu kalau bilang sama kami anak-anak, supaya kamu tahu selalu kalau meja makan kita udah mikir sama kakak saya pasti tidak dulu gini, mesti kalau ingat karena kadang kita kan makan tidak habis. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu ngambil makanan ambil seperlunya, kalau nanti masih mau lagi baru nambah. Jangan kamu ambil tapi tidak dihabiskan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Kamu tahu enggak yang namanya orang-orang miskin itu ada di mana-mana. Lalu kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya udah diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka, kalian itu mulai mempunyai watak individualisme. Wah, kalau saya cerita, kalian mau apa? Tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan anak saya itu di mana? Apakah saya teriris ya? Lah saya mau ngomong apa?
keluar biasanya mengikuti, terus mungkin bekerja moten, nah terus nggak moten ngertosku. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah saya buat. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya kok, malah pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang, mama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Nah, ini dunia modern. Saya mau naruh uangnya di mana? Hah? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bukan aja Pak. Menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng lele aku sih nggak weke kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Dan terus kok dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya lah rakyat yang kesian suruh bayar pajak. Kalau dengerin kan merintih saya. Nah, tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak itu ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, padahal udah gitu ditilang dah. Gak betul. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih
krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya, mana mungkin 300 kredit macet itu. Ibu nggak namanya, malah pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya, sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Di dalam kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak just gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu. Pak, saya Presiden Republik Indonesia, mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gitu. Saya puasa banget, wakat saya yang saya abrek itu, belum pakai medali bobo, belum lagi dari tentara, dari tentara TNI-nya luar negeri itu juga ada kan bobo lagi tuh. Terus saya bilang kalau jalan saya begini karena berat, bayangin. Tapi semuanya juga gak pakai gituan, dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, saya bilang jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila dulu. Tapi ada juga jenderal, makanya dulu ngomongin nyentil itu Pak Sambu. Itu anak buah sendiri dibunuh. Aduh, aku mikir, kok udah gitu saya mikir nih buku Indonesia ini buku apa ya saya mending dari buku. Saya bukan orang hukum tapi kan iya dong. Saya kok bisa mikir iki kok apa bener sudah dua apa namanya ini pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MK ke pengurangan hukuman. Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya aku. Saya menghormati mahkamah konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat. Bayangin saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini apa itu lembaga-lembaga sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu mahkamah konstitusi. Saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum, hati-hati, jangan main-main. Kenapa? Nah setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Rakyat kecil mengadu, nggak bisa. Nah seperti itu, lo kok bisa lo dikasih apa namanya pengurangan hukuman? Lo saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokoi, apa karena nilainya hanya prajurit? Nah ini masukin ke wartawan, ya kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buahku. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah, kurang apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD melihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Tidak ada jenderal yang itu yang dari pajak, kenal pajak. Ayo, gak ada ya? Enggak ada sih. Pajak itu jadi oke. Nah, masa gak ada? Ada wakilnya Bu Ani. Gak ada. Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita itu cuma satu. Wah, anaknya
Hai kita dulu. Gile. Itu tadi yang saya bilang, mana sih daerah basah-basah ini? Gimana ya membetulkan republik ini ya? Punya integritas, punya semangat lagi. Mau bapak saya itu kalau bilang sama kami Mas Menteri, supaya kamu tahu, Ibu selalu Mega. kalau di meja makan kita udah mikir sama kakak saya pasti tidak dulu ini mesti kalau ingat karena kadang kita kan makan tidak habis. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu ngambil makanan ambil seperlunya, kalau nanti masih mau lagi baru nambah. Jangan kamu ambil tapi tidak dihabiskan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Kamu tahu enggak yang namanya orang-orang miskin itu ada di mana-mana. Lalu kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka kalian itu mulai mempunyai watak individualisme. Wah, kalau saya cerita kalian mau apa, tapi kan saya mikir buat apa. Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan anak saya itu di mana? Apa enggak saya teriris ya? Lah saya mau ngomong apa? Jadi saya hanya nanya, anakku itu kenapa? Boten ngertos bu. Tahu-tahu biasanya menggeruti, terus mungkin bekerja boten, nah terus nggak boten ngertos bu. Nah ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah saya buat. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya apa? Malah pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang, mama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Nah, ini dunia modern. Saya mau naruh uangnya di mana? Hah? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi buka emailnya pakai Pak. Menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng lele aku sih nggak weke kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Ya terus toko dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya lah rakyat yang kesian suruh bayar pajak itu kalau dengerin kan merintih saya. Nah, tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak itu ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, oh. Padahal udah gitu ditilang dah. Nggak betul. Oh. Aduh, tak gue ketahuan juga.
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Waktu saya krisis kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya, katanya mana mungkin 300 kredit macet itu. Ibu nggak namanya, malah pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya, sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern, saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Di dalam kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak just gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu, Pak. Saya Presiden Republik Indonesia, mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gitu. Saya puasa banget, wakat saya yang saya abrek itu, belum pakai medali pokok, belum lagi dari tentara, dari tentang TNI-nya luar negeri itu juga ada Bangbombo lagi tuh. Terus saya bilang kalau jalan saya begini karena berat. Bayangin. Tapi semuanya juga nggak pakai gituan, dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, saya bilang jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila loh. Tapi ada juga jenderal, makanya itu ngomongin nyentil itu Pak Sambu. Itu anak buah sendiri dibunuh. Aduh, aku mikir
kok udah gitu saya mikir nih hukum Indonesia ini hukum apa ya, saya mending dari hukum. Saya bukan orang hukum loh, tapi kan iya dong, saya kok bisa mikir iki kok apa benernya sudah dua apa namanya ini pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MK kok pengurangan hukuman. Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya aku. Saya menghormati mahkamah konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat. Bayangin saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini apa itu lembaga-lembaga sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu mahkamah konstitusi. Saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum, hati-hati, jangan main-main. Kenapa? Nah setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Hah? Rakyat kecil mau ngadu? Nggak bisa. Nah seperti itu, lo kok bisa lo dikasih apa namanya pengurangan hukuman? Lo saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokoi, apa karena nilainya hanya prajurit? Hah? Nah ini masukin ke wartawan, ya kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buahku. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah kurang apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD melihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Tidak ada jenderal yang itu yang dari aja nama aja. Ayo ada ya enggak ada sih. Aja tuh jadi oke. Masuk nggak ada wakilnya Bu Ani, nggak ada. Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita tuh cuma satu. Wah, anaknya kita dulu gile. Itu tadi yang saya bilang, mana sih yang daerah basah-basah ini? Gimana ya membetulkan republik ini ya, punya integritas, punya semangat lagi. Mau bapak saya itu kalau bilang sama kami anak-anak, supaya kamu tahu selalu kalau di meja makan kita udah mikir sama kakak saya pasti tidak dulu gini, mesti kalau ingat karena kadang kita kan makan tidak habis. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu ngambil makanan, ambil seperlunya. Kalau nanti masih mau lagi, baru nambah. Jangan kamu ambil, tapi tidak dihabiskan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Kamu tahu enggak? Yang namanya orang-orang miskin itu ada di mana-mana. Lalu kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya udah diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka, kalian itu mulai mempunyai watak individualisme. Wah, kalau saya cerita, kalian mau apa? Tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan anak saya itu di mana? Apakah saya teriris ya? Lah saya mau ngomong apa?
cuti, terus mungkin bekerja moten, ya terus nggak moten kertasku. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga? Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah saya buat. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya kok, malah pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang, mama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Nah, ini dunia modern. Saya mau naruh uangnya di mana? Hah? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi buka-bukanya Pak, menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng melu aku sih nggak weke kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Dan terus toko dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya loh. Lalu rakyat yang kesian suruh bayar pajak, ya, kalau dengerin kan merintih saya. Nah, tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, padahal udah gitu ditilang dah. Nggak betul. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin.
akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya, malah pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya, sini dong buktinya kalau saya ngalah. Ini dunia modern. Saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak just gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu, Pak. Saya Presiden Republik Indonesia. Mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gitu. Saya puasa banget, wakat saya yang saya break itu belum pakai medali pokok, belum lagi dari tentara dari tentara TNI-nya luar negeri itu juga ada pokok lagi itu. Terus saya bilang kalau jalan saya begini karena berat. Bayangin. Tapi semuanya juga gak pakai gituan, dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, kamu, saya bilang, jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila loh. Tapi ada juga jenderal, makanya dulu ngomongin nyentil itu Pak Sambu. Itu anak buah sendiri dibunuh. Aduh, aku mikir, kok udah gitu saya mikir nih hukum Indonesia ini hukum apa ya saya? Mending dari hukum. Loh, saya bukan orang hukum loh. Tapi kan iya dong. Saya kok bisa mikir loh. Iki kok apa tau benernya? Sudah dua apa namanya ini? Pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MK, ke pengurangan hukuman. Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya aku. Saya menghormati mahkamah konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat. Bayangin saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini apa itu lembaga-lembaga sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu mahkamah konstitusi. Saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum, hati-hati, jangan main-main. Kenapa? Nah setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Rakyat kecil mengadu, nggak bisa. Nah, seperti itu, lo kok bisa lo dikasih apa namanya pengurangan hukuman? Lo saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokoi, apa karena nilainya hanya prajurit? Nah ini masukin ke wartawan, ya kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buahku. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah, buat apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD melihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Tidak ada jenderal yang itu yang dari pajak. Kenal pajak? Ayo, gak ada ya?
nggak ada sih? Ajak kerja nih oke. Nah, masa nggak ada? Ada wakilnya Bu Ani? Nggak ada? Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita tuh cuma satu. Wah, anaknya ini kita dulu gile. Itu tadi yang saya bilang, mana sih yang daerah basah-basah ini? Gimana ya membetulkan republik ini ya? Punya integritas, punya semangat lagi. Mau bapak saya itu kalau bilang sama kami anak-anak, supaya kamu tahu, selalu kalau di meja makan kita udah mikir sama kakak saya, pasti tidak dulu gini, mesti kalau ingat, karena kadang kita kan makan tidak habis. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu ngambil makanan, ambil seperlunya. Kalau nanti masih mau lagi, baru nambah. Jangan kamu ambil, tapi tidak dihabiskan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Kamu tahu enggak, yang namanya orang-orang miskin itu ada di mana-mana. Lalu kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya udah diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka, kalian itu mulai mempunyai watak individualisme. Kalau saya cerita, kalian mau apa? Tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan, anak saya itu di mana? Apa enggak saya teriris ya? Lah saya mau ngomong apa? Jadi saya hanya nanya, anakku tuh kenapa? Boten ngertos bu. Tahu-tahu biasanya mengikuti, terus mungkin bekerja boten, nah terus nggak boten ngertos bu. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga? Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah buat. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya apa? Malah pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang, mama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya mau naruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi buka emailnya Pak, menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng lele aku sih nggak peke kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Dan terus toko dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya lah rakyat yang kesian suruh bayar pajak ya, kalau dengerin kan merintih saya. Nah, tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, padahal udah gitu ditilang dah.
banyak. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Waktu saya krisis kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya, katanya mana mungkin 300 kredit macet itu. Ibu nggak namanya, malah pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya, sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern, saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu ya just gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu, Pak. Saya Presiden Republik Indonesia, mestinya kalau saya tahu akan dihormatin kayak gitu. Saya puasa banget, wakat saya yang saya abrek itu, belum pakai medali pokok, belum lagi dari tentara dari tentang TNI-nya luar negeri itu juga ada Bangbombo lagi tuh. Terus saya bilang kalau jalan saya begini karena berat, bayangin. Tapi semuanya juga nggak pakai gituan, dihormati saya. Jadi kamu kalau udah merasa jenderal, saya bilang jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila. Tapi ada juga jenderal, makanya itu ngomongin nyentil itu Pak Sambu. Itu anak buah sendiri dibunuh.
mikir, kok udah gitu saya mikir nih hukum Indonesia ini hukum apa ya, saya mending dari hukum. Loh, saya bukan orang hukum loh, tapi kan iya dong, saya kok bisa mikir iki kok apa tau benernya sudah dua apa namanya ini pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MA ke pengurangan hukuman. Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya aku. Saya menghormati mahkamah konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat. Bayangin saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini apa itu lembaga-lembaga sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu mahkamah konstitusi. Saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum, hati-hati, jangan main-main. Kenapa? Nah setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Hah? Rakyat kecil mengadu, nggak bisa. Nah seperti itu, lo kok bisa lo dikasih apa namanya pengurangan hukuman? Lo saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal, meskipun ya prajurit terpokoi, apa karena nilainya hanya prajurit? Hah? Nah ini masukin ke wartawan, ya kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buahku. Saya mengalami ketika Dom Aceh, daerah operasi militer Aceh. Nah, buat apa lagi? Coba saya pergi ke RSPAD melihat siapa korban-korbannya. Tiap hari saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa aja. Tidak ada jenderal yang itu yang dari pajak, kenal pajak. Ayo, ada ya? Enggak ada sih. Pajak itu jadi oke. Nah, masa nggak ada? Ada wakilnya Bu Ani? Nggak ada. Iya, coba dong. Saya sebagai anak presiden dulu, begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita tuh cuma satu. Wah, anaknya kita dulu gile. Itu tadi yang saya bilang, mana sih yang daerah basah-basah ini? Gimana ya membetulkan republik ini ya, punya integritas, punya semangat lagi. Mau bapak saya itu kalau bilang sama kami anak-anak, supaya kamu tahu, selalu kalau di meja makan kita udah mikir sama kakak saya, pasti tidak dulu gini, mesti kalau ingat, karena kadang kita kan makan tidak habis. Jadi bapak saya bilang, kalau kamu ngambil makanan, ambil seperlunya. Kalau nanti masih mau lagi, baru nambah. Jangan kamu ambil, tapi tidak dihabiskan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Kamu tahu enggak? Yang namanya orang-orang miskin itu ada di mana-mana. Lalu kalau kamu tidak akan memperhatikan dia, lalu bagaimana orang yang lain? Coba saya udah diajari gitu. Terus itu mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu. Bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka, kalian itu mulai mempunyai watak individualisme. Wah, kalau saya cerita, kalian makan, tapi kan saya mikir buat apa? Sudah cukup. Tapi bagi rakyat yang terkena dampak itu, lalu bagaimana? Di Jawa Tengah itu saya bertemu dengan orang-orang yang sampai saat hari ini mereka kalau ketemu saya menanyakan, anak saya itu di mana? Apa enggak saya teriris ya? Lah saya mau
biasanya mengikuti, terus mungkin bekerja boten, terus nggak boten ngertosku. Nah, ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah kita buat. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya apa itu? Krisis kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini nggak percaya katanya. Mana mungkin 300 kredit macet itu? Ibu nggak namanya kok, malah pengusaha-pengusaha ini. Saya bilang, mama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern. Saya mau naruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi buka di banyak Pak, menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng lele aku sih nggak kayak kok. Saya tuh nggak bahasa Jawa. Dan terus toko dia mejeng doang. Coba bayangkan, ya, lah rakyat yang kesian suruh bayar pajak itu kalau dengerin kan merintih saya. Lah tapi kalau udah gitu itu katanya orang pajak ngomong, iya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile, aku bilang, padahal udah itu ditilang dah. Nggak betul. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati mengajukan usul tersebut lantaran dirinya merasa KPK tidak efektif. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dikutip dari website Museum Kepresidenan Republik Indonesia, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana